Makanya saya menganggapnya Pak Ganjar ini kemelinti, arogan, songong. Pikiran, pandangan, analisis harus kita arahkan ke Teuku Umar. Apabila masuk fase-fase krusial di dalam perpolitikan kita bernama Pilpres. Kenapa demikian? Karena harus diakui PDIP setidaknya pada beberapa pemilu terakhir selalu menjadi pembeda pada kandidasi dan segala macam. Tetapi akhir-akhir ini saya agak heran karena ada sesuatu yang terjadi di PDIP yang menurut saya sebagai manusia politik dan sedikit memahami secara akademik apa yang terjadi itu agak bingung gitu loh. Apa yang saya maksud adalah pada saat yang bersamaan PDIP harus dikatakan berhasil menjadi sebuah partai kader beneran hingga kemudian banyak kadernya yang menjadi matang dan siap untuk menjadi calon presiden, katakan seperti itu. Tapi pada saat dan fase yang sama pula, mereka mempertunjukkan sebuah komunikasi politik yang jujur saja saya kaget. Apa yang saya maksud adalah pada kasus akhir-akhir ini, bagaimana kemudian kita melihat ada penyikapan yang sangat ekstrim kepada seorang kadernya yang saat ini dibicarakan orang dan tergambarkan pada beberapa survei adalah yang tertinggi untuk calon presiden bernama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Saya harus mengundang kolega saya, senior saya sebenarnya, untuk datang ke sini untuk berbicara dan mencari tahu sekaligus memahami apa yang sedang terjadi. Trimedia Panjaitan, Bang, terima kasih loh. Makasih. Senang diundang. Ya, saya juga senang Abang datang. Ini kolega saya di Komisi 3, beliau lebih dulu di DPR dibanding saya. Sudah 20 tahun jadi anggota DPR. Pembela utama PDIP, bahkan sejak peristiwa tahun 96, 27 Juli. 27 Juli, Kuda Tuli. Kuda Tuli. Bang, harus saya katakan, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya, hari ini, pas rekaman ini. Iya, pas rekaman ini tanggal 6 bulan 6, hari kelahiran Bung Karno. Adalah hari ulang tahunnya Pak Trimedia Panjaitan, kolega saya ini. Sekaligus juga ingin memberitahu, anak saya juga ulang tahun hari ini. Oh, sama-sama. Adinda Saraswati ulang tahun hari ini. Kalau saya lahirnya tanggal 6, bulan 6, 66. Wih. Jadi saya hari ini persis genap 56 tahun. Jadi 6-nya 4 tapi Pak Akbar. Luar biasa. Bukan 3 6-nya. Iya. Bang, kita mau bicara tentang PDIP. Saya betul-betul seperti pembukaan saya tadi yang agak panjang. Saya agak kebingungan. Bagaimana harus memahami apa yang terjadi di PDIP sekarang? Tidakkah seharusnya Anda berbangga bahwa ada banyak kader Anda yang ternyata mumpuni dan kemudian layak untuk diperbincangkan dan diusung menjadi calon presiden. Tapi kemudian kok yang muncul berbeda. Apa yang terjadi? Pertama saya sekali lagi terima kasih diundang Mas Akbar. Dan sepi juga Komisi 3. Enggak ada Akbar Faisal ini. Iya. Padahal kalau ada enak juga. Saya sebelah kiri, Mas Akbar sebelah kanan gitu loh. Kita betul. Bisa enak. Tektokannya enak Tektokannya enak. Tapi memang sekarang agak sepi. Iya. Tapi memang DPR sekarang juga agak berbeda dengan DPR periode yang lalu, Pak. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa kalau minggu lalu rame soal statement saya itu murni dari kata hati saya. Tidak ada yang perintah, Mbak Puan atau Ibu yang perintah atau siapapun, tidak ada. Menyangkut kata Ganjar kemelinti. Kemelinti itu. Kenapa? Begini, Mas Akbar Faisal, saya itu tanggal 1 Juni ya, udah bilang 1 Juni lah itu. Sebenarnya saya hitung itu pas hari Pancasila juga. Okay. Saya mimpi, ya. Saya mimpi ada keramaian, ada Pak Taufik, ada Ibu, ada Mbak Puan. Nah muka mereka itu muka-muka agak-agak sedih lah, agak-agak tidak happy. Pak Taufik cuma nepuk
bahu saya aja begini. Kemudian nanti tanggal 8 Pak Taufik genap 9 tahun meninggal ya. 8 atau 9 tahun meninggal. Nah, ibu yang nanya, kamu kemana aja Trimet? Saya bilang, saya ada di Jakarta Bu, DPR. Saya kan nggak DPP lagi. Jadi saya jarang ketemu ibu. Tapi kalau ibu panggil kan saya siap gerak, walaupun harus PCR Bu. Karena sampai hari ini kan kalau ketemu ibu, walaupun corona sudah turun, itu tetap saya dengar dari kawan-kawan DPP harus PCR. Nah dari peristiwa itu, pas saya lihat jam setelah mimpi itu jam 2.15. Berarti paginya saya sampaikan kepada istri saya itu bukan bunga-bunga tidur. Okay. Katanya kalau bunga-bunga tidur itu jam 5 ya, baru itu bunga-bunga tidur. Nah, berpikir berapa hari, kenapa nih gitu loh. Nah, eventnya itu karena saya juga baru pulang dari Vietnam mengawal atlet gulat, karena saya ketua umum PGSI Persatuan Gulat Seluruh Indonesia. Saya belum ke DPR, saya baru ke DPR Senin. Ya, Senin kami biasanya ada tempat ngobrol-ngobrol di lantai 7 ruangan pimpinan fraksi PDIP. Ya, kemudian cerita bagaimana pada saat peristiwa Magelang itu yang cukup mengagetkan kami ya dengan statement Pak Jokowi, kemudian kawan-kawan cerita gitu loh, bagaimana penyikapan kita gitu loh. Saya berpikir wah sudah saatnya saya ini bicara. Terus terang, mungkin Mas Akbar Faisal tahu saya 20 tahun tadi udah disebutkan di DPR, saya nggak pernah ngomong politik. Karena background saya hukum, latar belakang saya lawyer, kita sama-sama lawyer, cuma saya lawyer non aktif. Ya saya memang dari dulu mengharamkan ngomong politik supaya core saya jelas di bidang hukum. Nah makanya saya fokus bicara hukum, tapi kali ini saya pikir saya harus bicara gitu loh. Kemudian saya carilah apa yang ini. Karena jujur saja Mas Akbar, kami di internal kan sudah tahu juga bahwa ada keinginan dari Mbak Puan juga maju. Ya. Tapi kami merasa kok Mbak Puan ini sendiri. Gitu. Terus membandingkan Mbak Puan dengan calon lain kok enggak apple to apple. Maksud saya membandingkan itu kan harusnya dengan track record. Ya rekam jejak Mbak Puan apa, rekam jejak Pak Ganjar apa, ya dua-duanya kader PDI Perjuangan. Okay. Tapi rekam jejaknya harus kita sampaikan gitu loh. Mbak Puan pernah Menko PMK yang mengkoordinir 9 kementerian dan lembaga. Kalau dia tidak mampu mengorganisasi, ya mungkin prestasi olahraga kita juga tidak baik. Pak Erick Thohir sebagai ketua Asian Games, ya tentu tidak terlepas dari kemampuan Mbak Puan mengorganisir mereka kan. Mbak Puan juga selalu memperoleh suara terbanyak. 2019 kemarin beliau suara terbanyak dari seluruh anggota DPR. Terus saya merasakan Mas Akbar Faisal bahwa pada saat Mbak Puan ketua fraksi PDI Perjuangan, kami bisa militan. Kami oposisi, kami militan, kami sendiri ditinggal. Tapi manuver-manuver kami ya berbeda yang tidak di pemerintahan sekarang. Mas Akbar tentu melihat itu kan. Nah itu siapa yang mengkoordinirnya? Mbak Puan yang mengkoordinirnya. Dia mampu. Walaupun orang tadinya skeptis, buktinya dia mampu. Dan orang lupa Mas Akbar, Mbak Puan itu 2 kali ketua pemenangan pemilu. 2014, 2019. Pada saat PDI Perjuangan menang. Tapi kan ini tidak pernah tahu orang. Orang mungkin saja Pak Ganjar, kalau bahasa saya jago main di medsos, timnya juga kuat. Kemudian dia juga cara membawakan dirinya juga masyarakat suka. Ya dia bisa tinggi. Tapi kan belum pernah orang bicara bagaimana track record Pak Ganjar ini. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Kedua, yang ingin saya sampaikan juga bahwa relawan ini jangan mendikte parpol. Sekarang ini kan seakan-akan relawan ini yang paling berjasa
dari kemenangan Pak Jokowi periode pertama, periode kedua. Jadi kadang-kadang parpol ini juga mau dinihilkan. Ya kalau relawan nih jagoan semua, silakan aja bikin parpol. Sampai di situ saya paham dan tentu saja banyak bagian yang saya pahami, Bang Trimet. Tapi begini, saya karena kebetulan kajian saya itu tentang apa itu namanya itu demokratisasi di dalam parpol ya. Soal apa yang telah dicapai Mbak Puan kita lihat. Soal kemudian itu tidak terlalu banyak terekspos itu mungkin soal waktu saja. Tapi bukan itu problemnya. Tidakkah justru Anda harus bangga sebenarnya? Sebuah partai kan harusnya itu menjadi partai kader. Berkali-kali semua partai itu mengatakan bahwa mereka partai kader. Tapi kita melihat mana yang abal-abal, mana yang tidak. Menurut saya PDIP itu kalau boleh kita katakan berhasil bahkan. Kita lihat. Partai banyak, kader ya? Iya, banyak kadernya gubernur, bupati apalagi tentu saja karena sebagai pemenang gitu ya. Tapi kan kemudian juga banyak daerah-daerah itu yang berhasil daerahnya karena dipimpin oleh PDIP. Artinya Anda berhasil. Malah contohnya. Iya, Anda berhasil kalau kayak gitu. Tidakkah seharusnya Pak, kasus seperti Pak Ganjar, maksud saya Mas Ganjar, sahabat kita ini, tidakkah itu juga harusnya menjadi bagian dari kebanggaan PDIP? Soal kemudian kontestasi nantinya siapa yang diusung, banyak mekanisme untuk mengatur itu Bang Trimet. Contoh misalnya, melakukan mekanisme konvensi misalnya. Kan bagi sebuah partai kan ujungnya adalah kemenangan. Soal siapa dia. Bahwa kemudian titik berangkatnya Mbak Puan dengan Mas Ganjar berbeda, itu adalah sejarah saja. Toh juga sumbernya dari satu. Mbak Puan dari unsur elit, Mas Ganjar mungkin dari kelompok bawah gitu, kader beneran gitu loh. Intinya adalah tidak itu harusnya menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa kemudian yang terjadi sekarang ini yang terbaca di publik, PDIP begitu marah kepada kadernya, yang sebenarnya itu juga mungkin saja menawarkan, dan saya yakin itu, menawarkan kebesaran bagi partai. Pertama saya dua-duanya kagum. Oke. Saya kagum dengan Mbak Puan, saya kagum dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar juga sahabat saya. Tadi saya tunjukkan ke Mas Akbar Faisal, saya ulang tahun hari ini, dia mengucapkan selamat ulang tahun. Ya tentu saya menyampaikan terima kasih. Pasca kemarin beliau juga mengucapkan selamat pasca dengan saya. Mbak Puan juga saya hari ini ulang tahun mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kan begini, kita justru bangga ada kader yang berkompetisi. Ya. Ada kader yang berkompetisi. Tapi kita kan juga harusnya tahu sejarah juga. Kenapa saya bisa lebih mendorong Mbak Puan? Karena saya tahu dia cucu Bung Karno. Ya, anak dari Bu Mega, anak Pak Topik, dia ketua DPP, dia ketua DPR. Dan saya kira dia cocok jadi pemimpin. Ya, itu pilihan saya gitu loh. Dan menurut saya, ya kalau ada juga orang berpendapat bahwa Pak Ganjar ini, saya yakin ini juga tidak mengganggu. Toh juga yang dua-duanya kami promosikan, dua-duanya kader PDI Perjuangan. Tinggal nanti pada ujungnya siapa yang ditentukan oleh Ibu untuk maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Kan itu begitu kan perintah dari Kongres kan? Ya, begitu ditunjukkan apakah disampaikan oleh Ibu Puan Maharani capres dari PDIP atau Ganjar Pranowo jadi capres dari PDIP, kita tegak lurus semua gitu loh. Tapi kan harusnya seperti itu. Nah, yang saya lihat dari Pak Ganjar ini, Pak Akbar Faisal, kan beliau mungkin 2 tahun terakhir ini sudah melihat gelagat bahwa Mbak mau running. Ya, karena begini, Mas Akbar, kalau seandainya quote and quote ya tidak ada restu dari Ibu, mana mungkin kami bisa bikin baliho, ya, pembagian beras selama setahun, praksi 128 anggota praksi PD Perjuangan, setiap reses, kan itu pasti terdengar. Nah yang kedua, kalau sama-sama ini ingin maju, harapannya ya Pak Ganjar nih sowan toh ke Ibu, ke Mbak gitu loh. Walaupun Mbak lebih muda, tapi kan status saya ini seperti disampaikan oleh Mas Akbar tadi, saya dengan Pak Ganjar ini kan sama. Kami bukan darah biru di partai ini. Latar belakang kami sama, kami dari bawah di partai ini. Ya tentu yang darah biru kan Mbak Puan.
Apakah misalnya sungkan karena Mbak Puan lebih muda, tapi kan posisi politiknya Mbak Puan juga kan bukan kaleng-kaleng hari ini. Beliau ketua DPR, ketua DPP, sementara di struktur kan Pak Ganjar nggak ada di struktur. Sama dengan saya sekarang. Tapi saya 9 tahun loh, 2 periode saya ketua bidang hukum di DPP PD Perjuangan. Nah kita harusnya kan terjadi komunikasi seperti itu. Jangan kemudian kita mengkondisikannya dari luar. Begini Mas Akbar, di PDI Perjuangan ini ada tradisi kalau kita mau jabatan tertentu kita mendekati struktur dulu. Ya, karena di PDI Perjuangan ini seperti disampaikan tadi partai kader itu bottom up, bukan top down. Nah, kalau punya keinginan seperti itu, seyogianya walaupun kita sudah mencium tahun ketiga, keempat Pak Ganjar ini jadi gubernur periode pertama ada ke arah sana. Ya. Nah, kalau ada ke arah sana kan dideketin dong DPC. Ya, apalagi Jateng kan basis kami. 72% kepala daerahnya DPD Perjuangan. Setelah itu ke DPD, tentu ke Pak Bambang Pacul. Beliau ketua DPD. Ya, dilakukan dong pendekatan supaya smooth. Pendekatan seperti itu. Jadi dari bawahnya mungkin saja Pak Ganjar merasa dia dekat dengan elit-elit partai, kemudian dia bisa langsung ke ibu gitu loh. Jadi, sehingga yang di bawah tidak dideketin, kemudian yang bawah bereaksi, kemudian dihadapkanlah dengan opini dari lembaga survei segala macam, dikondisikan, kemudian ada lagi relawan. Emang relawan lebih hebat dari parpol apa? Bang, apakah penyikapan elit PDIP hari ini yang tergambarkan di ruang publik hari ini? Kita punya catatannya. Coba tampilkan ini kritikan PDIP ya kepada Ganjar ya. Megawati sapa Ganjar Pranowo dan singgung sanksi kader PDIP. Itu ada nada ancaman di situ. Ingatkan Ganjar soal banjir rob di Semarang. Megawati kata ibu dari awal dijadikan gubernur sudah saya ngomongi loh. Kira-kira gitu ya. Yang lainnya? Nah ini sindir Ganjar Puan Maharani kepala daerah berjuang di lapangan bukan di medsos. Semakin keras nih. Semakin keras. Eskalasi terus, naik ya. Terus kemudian Bang Trimet nih, kader PDIP, Ganjar Kembelinti. Bahasa Jawa itu apa ya maksudnya itu? Tapi kira-kira begitulah. Nggak enak wes pokoknya gitu ya. Nah, ini adalah kritikan dari PDIP yang semakin hari tonnya itu kami mempelajari bagaimana itu perilaku medsos itu tonnya makin tinggi. Pertanyaan saya tadi itu, kemarahan elit ini, apakah kemarahan elit saja atau justru masyarakat atau pemilihnya PDIP malah biasa-biasa saja atau barangkali mendukung Pak Ganjar? Kalau PDI Perjuangan menunggu arahan dari ibu, mayoritas ya. Tapi ada juga yang model seperti saya, gitu loh. Tapi itu minoritas. Semuanya menunggu komando dari ibu. Itu kalau edit PDI Perjuangan. Bagi saya sih, selama ini kan juga tidak pernah tergambarkan apa track record Pak Ganjar ini. Nah ini harus kita sampaikan. Jadi kalau ternyata bagus track recordnya kan dua-duanya bagus nih. Gitu loh. Supaya itu juga disampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya 2 poin itu yang mau saya sampaikan. Saya tulis sendiri tuh Mas Akbar. Itu press release saya itu. Makanya saya menganggapnya Pak Ganjar ini kemelinti. Arogan, songong. Ya kenapa saya ada landasan argumennya seperti saya sampaikan tadi. Ya kalau kita udah tahu lah, kita sama-sama orang politik, kita tahu kalau orang itu ada ambisinya. Ya. Dan Pak Ganjar kan tahu ibu ini paling gak suka orang yang ambisius. Ambisi ya oke, ambisi enggak. Jangan gitu loh. Ya deketin dong struktur partai. Enggak, yang saya maksud gini loh Bang Trimet. Apakah tidak khawatir misalnya terjadi backfire? Saya tidak mau menggunakan kata mengkriminalisasi kader ya. Mungkin terlalu jauh meskipun sebenarnya sudah masuk pada level itu. Apakah tidak khawatir bahwa akan merugikan PDIP kalau kemudian memperlakukannya seperti itu? Kita ada contoh nih, tampilin dulu hasil survei terbaru Bang. Dari indikator. Ini survei April, ini yang terbaru, tidak ada lagi survei yang lainnya. Enggak, ini sebentar. Mas Akbar, ini kan survei capres. Kalau Mas Akbar bilang tadi, saya potong dulu terhadap PDI Perjuangan. Nah, tadi kan ditampilkan Mbak Puan, Pak Bambang Pacul kan
udah 3 bulan, udah dari tahun yang lalu tuh statementnya. Iya. Tapi PDIP tetap tuh urutan nomor 1. Nah itu kan stigma yang coba dibuat. Oke. Ya. Omongan Mbak Puan tuh kan jelas sindirannya ke mana. Ya. Pak Bambang Pacul lebih terang benderang. Ya, telanjang tuh. Telanjang ngomongnya. Tapi apakah turun survei PDI Perjuangan? Kan enggak. Ya mudah-mudahan aja statement saya itu juga tidak membuat turun. Ya sih. Kita bicarakan partainya dulu. Ya. Baru bicara calonnya. Ya. Gitu loh. Nah apakah setelah saya bicara seperti ini, seperti minggu lalu, suara Pak Ganjar tetap naik walau alam. Atau turun walau alam juga kan. Oke. Tapi kan hampir berimbang yang senang dan tidak senang dengan statement saya tuh. Mas Akbar. Mereka juga kaget, wah ini angle baru. Mungkin saya diundang oleh Mas Akbar Faisal juga karena ada angle baru itu. Kemeliti. Kemelinti itu. Dan bicara soal track record. Iya. Karena itu hampir yang tidak pernah dibicarakan. Dan saya pikir ke depan, kita siapapun itu, kita bicara track recordnya. Seberapa gagal sih bagi PDIP ya? Saya kan melihat Bang Trimet ini kan menyuarakan partai ya. Seberapa gagal sih sebenarnya menurut Anda? Saya menyuarakan hati nurani saya pribadi. Oke. Bagi saya Ganjar itu bukan gagal. Tapi tidak istimewa juga. Oh, oke. Ya gitu. Kalau nilai 1 sampai 10, ya 6,5 lah saya berikan. Iya. Iya. Enggak lulus juga. Ya, C+ ya. itu kan. Ya, betul. Belum Lulus B. itu di atas Lulus. 5. Di atas 5 kan. Coba tampilin, saya ada siapin data soal itu, Bang Trimet. Ya. Nih, daftar kinerja Ganjar pimpin Jawa Tengah nih. Ini ada beberapa poin nih. Provinsi aktif menanggulangi bencana oleh BNPB. Kemudian provinsi terbaik mengelola arsip. Dari KPK juga ada. Dari Kementerian Dalam Negeri ada. Dari Kemenkumham juga ada. Lengkap gitu ya. Dan itu bukan hanya akhir-akhir ini ada yang didapat tahun 2017 segala macam. Tidakkah ini layak mendapatkan penghargaan? Tapi di sini Pak Ganjar Pak Akbar Faisal belum menuliskan bahwa Jateng sekarang masuk kepada yang informasi yang terbaru itu ya. Kemudian soal rob juga tidak, kan tadi udah ditampilkan. Ibu sudah mengingatkan 2 tahun yang lalu. Kalau ini keberhasilan ini oke, kita apresiasi, tapi kan keberhasilan ini bukan keberhasilan untuk mensejahterakan rakyat kan nih. Peningkatan pertama kategori lembaga, pelatihan dan pelaksanaan ujian pengadaan barang dan jasa, oke lah itu untuk anti korupsi gitu kan. Kota peduli hak asasi ini kan semu nih. Kabupaten dan kota. Kalau kabupaten, pembina kabupaten dan kota itu kan yang bekerja kepala daerahnya. Kepala daerahnya mayoritas PDI Perjuangan kok. Gitu. Nah itu yang menurut saya bukan istimewa, bukan gagal juga. Artinya dapat poin 6,5. 6,5 lah. Kalau orang kuliah, ya antara 1 sampai ini nilainya 6,5 lah. Bukan merah juga. 6,5. Nah itu yang ingin kita sampaikan. Harapan saya ke sana. Dan kedua saya juga mau sampaikan kepada relawan-relawan ini, jangan mendikte partai. Nah itu bagi kami juga jadi resistensi sendiri. Kalau jagoan ini semua relawan-relawan ini, ya bikin aktif dong di partai. Termasuk baser-baser itu berani jadi caleg. Baru merasakan bagaimana susah payahnya jadi caleg itu. Berhasil enggak jadi caleg? Jadi jangan menganggap bisa deklarasi sana sini itu dan itu menjadi bergaining. Ya saya kecewa dengan parpol-parpol yang ada. Kemarin saya baca KIB itu ketemu dengan Ketua Umum Projo. Ya buat apa? Bukan dia sebagai Wamendes loh. Tapi Ketua Projo, Ketua Relawan. Ketemu dengan parpol, diundang pula sama parpol. Ya saya agak-agak bingung juga. Saya maju pada pembicaraan kita karena sudah masuk pada poin ini. Saya sudah mengundang Budi Ari ke sini, teman kita, Ketua Umum Projo. Ya, tapi sebelum diundang kemarin. Ya, gitu. Tapi saya mau katakan begini, dan saya katakan di sini kok, saya bilang bahwa tampaknya apa yang Anda lakukan itu adalah bahasa tubuh atau bahkan penyikapan terkininya Pak Jokowi.
dihubungkan dengan apa yang Anda sampaikan tadi, berlebihan nggak kalau kita mengatakan begini? Bahwa itu sebenarnya adalah sebuah kode bahwa penyikapan Pak Jokowi ada di situ. Gerak tubuh Pak Jokowi ada di situ. Keinginan Pak Jokowi ada di situ. Yang ini ada hubungannya dengan Pak Ganjar. Kemarin kan di acaranya Projo itu, Presiden mengatakan tidak menyebut kata Pak Ganjar. Tapi dia mengatakan ada di sini. Kemungkinan ada di sini. Yang membuat Teguh Umar dan atau barangkali daihatnya Mbak Puan merasa terganggu gitu kan dengan itu. Bisa dipahami sih, tapi kembali pada yang tadi. Bagaimana kalau seperti itu ternyata? Bahwa itu adalah penyikapan atau gerak tubuh Pak Jokowi. Indikasi-indikasi kan ada, Oke. ya, termasuk Pak Ganjar juga ke ND diundang. Ya kan nggak semua gubernur diundang, ke ND diundang. Dan kita juga mendengar, tapi kita masih yakin lah bahwa Pak Jokowi ini menghormatin ibu. Harapan saya Pak Jokowi ini segera ketemu ibu. Oke. Untuk menjelaskan. Mungkin saja Pak Jokowi ini orang yang sangat menghormati survei dan mengagungkan survei. Tapi kan Pak Jokowi jangan lupa, Pak Jokowi kita calonkan jadi gubernur DKI, surveinya juga rendah. Jadi calon presiden juga kan surveinya juga rendah. Jadi jangan diagungkan juga survei. Kan bagaimana kerja-kerja politik. Kita orang-orang politik tahu bagaimana dari desa ke desa kita masukin. Satu hari kita bisa berapa titik ketemu orang. Berangkat jam 9 pagi, pulang jam 1 subuh. Kan bisa kita lakukan. Jadi saya masih belum terlalu yakin bahwa Pak Jokowi, bahwa ada bahasa tubuhnya yang terbaca seperti itu, kemudian oleh pers itu dikapitalisir, oleh kelompok-kelompok tertentu juga dikapitalisir, bisa saja. Tapi mungkin saja juga Mas Akbar dengan bahasa tubuh yang terlihat begitu, kemudian ya ada juga bohir-bohir yang mencoba main gitu loh, ya ikutlah mensupport segala macam gitu loh. Ya saya kan sampai detik ini berpikir itu relawan-relawan itu duitnya dari mana kan? Kalau nggak ada bohir-bohir yang mensupportnya, mungkin bohir-bohir ini mensupport melihat yang kata Mas Akbar tadi bahasa tubuh. Tapi saya masih yakin Pak Jokowi ini kader PDI Perjuangan yang tegak lurus dengan Ibu Megawati. Publik itu bisa membaca gerak tubuh, perilaku, dan narasi para pemimpinnya, Bang Trimet. Anda lebih paham ini dibanding saya. Sama-sama paham. Gitu. Tetapi dari apa yang kita baca di ruang publik, sulit untuk menghindari bahwa terjadi sesuatu yang tidak cukup menyenangkan dalam hubungan kekerabatan ideologi partai antara Ibu Mega dan atau PDIP dengan Pak Jokowi. Kami mendengar banyak hal sebenarnya. Kalau harus mengungkapkannya, saya harus mengungkap, nggak apa-apa saya katakan. Katakanlah misalnya Ibu malah menolak dan tidak datang ke ND. Hari Pancasila. Hari Pancasila. Pada acara pribadi Pak Jokowi, pernikahan adiknya juga tidak datang. Dan kemudian terlontarlah pernyataan-pernyataan dari elit dan atau pengurus PDIP. Dikaitkan ke BIN, Pak Jokowi nggak hadir. Macam-macam. Nah dari situ kemudian kita membaca bahwa ternyata memang ada apa-apa. Saya sebagai manusia politik tidak pernah membayangkan itu. Karena kan seperti Bang Trimet tahu kan, saya berada di dekatnya Presiden Pak Jokowi ketika 2015. Kita sama-sama. Sampai tim transisi. Kita sama-sama, kita bisa saling mengkonfirmasi soal itu. Nah, pertanyaan bodoh, kenapa kemudian sampai harus seperti ini? Apa yang terjadi? Kita tadi sudah berbicara banyak tentang apa yang terjadi di PDIP. Saya mau bertanya nih, apa yang terjadi dengan Pak Jokowi? Saya dengar sih sebenarnya PDIP telah menyiapkan berbagai langkah-langkah yang ekstrim, termasuk menjadi oposisi di parlemen atau bahkan menarik semua menteri. Kalau saya kan sebenarnya nggak di DPP lagi. Oke. Jadi
diskusi yang lebih mutakhir seperti yang Mas Akbar Faisal sampaikan itu, ya. Tapi sepanjang pengamatan saya dan saya dengar dari kawan-kawan yang ada di DPP, sampai hari ini hubungan Pak Jokowi dengan Ibu baik-baik saja. Dan kita ini rekaman tanggal 6 Juni, tanggal 8 peresmian masjid Pak Taufik Kemas, infonya Pak Jokowi hadir, ya. Ketiga, saya mendengar Pak Jokowi juga mau ketemu Ibu. Oke. Ya. Nah, itu artinya apa? Hubungannya bagus gitu loh. Kalau misalnya ada juga pandangan yang berbeda antara Ibu dengan Pak Jokowi, mungkin bisa dipersatukan. Tapi bahasa yang terlontar dari elit-elit PDIP salah satunya dari Bang Trimet loh. Sampai mengatakan kemarin prestasinya Ganjar dan Pak Jokowi itu ya tidak bagus-bagus amat. Saya baca itu. Mas Hinton juga mengatakan begitu. Dan beberapa yang lain. Kalau itunya kan iya gitu loh. Tapi kan seperti saya kasih nilai tadi kan. Lulus Gitu loh. Malah kalau saya menilai Pak Jokowi bukan 6,5, 7. 7 ya. Iya. Pak Ganjar 6,5. Karena bagi saya keberanian Pak Jokowi ya memindahkan ini ibu kota negara, saya hormat tuh keberanian itu, ya. Nggak ada. Terus keberanian membangun infrastruktur. Anak saya kebetulan kuliah di UGM. Selama corona karena takut naik pesawat, saya naik mobil ke Jogja. Saya menikmati jalan tol itu. Jadi saya udah menikmati jalan tol yang dibuat oleh Pak Jokowi. Saya bilang paten ini. Dan yang saya dengar Mas Akbar Faisal, Pak Jokowi dan anak-anaknya juga nggak nggarong uang negara, gitu loh. Itu yang kan kita banyak juga pergaulan kita ya, nggak ngegarong. Dan itu respect kita di situ gitu loh. Hanya saja kan seperti kata orang dulu, boleh Pak Jokowinya dan keluarganya oke, mungkin orang-orang sekitar dia yang kurang oke gitu loh. Nah itu yang kedepannya harus baik. Tapi bagi saya sendiri dengan track recordnya, saya kenal Pak Jokowi ini dari mulai dia wali kota Solo ya. Kalau ada masalah hukum juga di Pemko Solo, 10 kali Mas Rudi wakilnya telepon saya, itu 7 kali 8 kali tuh Pak Jokowi bicara gitu loh. Karena saya bidang hukum di PD Perjuangan, saya yang selalu menyelesaikan setiap ada gangguan dari kepolisian, kejaksaan terhadap pegawai di Pemkot Solo. Saya tahu begitu juga waktu maju gubernur DKI ya, kita sama-sama waktu Pilpres kita tahu. Dan saya senangnya sama Pak Jokowi itu setiap tanggal 16 Agustus kita ketemu di DPR itu pidato nota keuangan Pak Akbar, karena saya dikasih pimpinan fraksi suka di depan duduknya itu ya. Salaman dengan Pak Jokowi, dia sebut apa kabar Pak Trimet. Itu panggilan khas orang partai kepada saya. Itu aja saya senang. Walaupun saya nggak dapat yang lain-lain, itu aja saya udah senang. Dipanggil apa kabar Pak Trimet. Ketemu di kabinet, dia panggil begitu, saya senang. Seberapa mengganggu sih psikologinya PDIP? Dalam hal ini tentu saja saya akan berbicara tentang ideologi PDIP yang demikian kokoh ya. Seberapa mengganggu sih perilaku kekuasaan orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi tadi yang seperti yang Abang bilang? Ya kan dari mulai periode pertama kan ada yang menurut kita ada beberapa nama, ya saya tidak perlu sebutkan namanya, itu seyogianya tidak ada di kabinet. Tapi kan kita mengerti Pak Jokowi ini politik akomodasi, ya tetap diakomodasikan. Begitu juga di periode kedua Pak Jokowi ini. Dan tentu Ibu juga paham hak prerogatif itu ada di tangan Pak Jokowi. Jadi sehingga Ibu juga tidak bisa bilang apa-apa gitu loh. Kita menyadari itu ada faktor-faktor itu. Ibu juga mengetahui ada orang di sekitar Pak Jokowi ini pikirannya bagaimana hanya berpikir memperkaya dirinya, tidak untuk kepentingan negara. Tentu sebagai presiden kelima di negara kita ini, akses informasi yang dimiliki Ibu kan luas sekali. Beliau mengetahui itu. Jadi
Ada hal-hal seperti itu. Karena ibu kan juga tidak mungkin Pak Jokowi memanggil Pak Jokowi atau ketemu. Saya kira sebulan sekali kan juga enggak. Tapi paling enggak setahun 3 kali kalau saya ikutin dari periode pertama sampai kedua ini 3 bulan sekali pasti ada ketemu. Apakah itu terbuka, apa tertutup, atau kebetulan di acara-acara pernikahan sebelum corona ini itu terjadi. Karena bagi ibu bagaimana menjaga kader. Ibu ini kan paling suka kalau kadernya itu jadi kepala daerah di tingkat kabupaten kota, provinsi, apalagi presiden bisa membuat legacy. Ya. Itu yang selalu dikatakan ibu kepada kami. Dan Pak Jokowi ini kan sudah membuat legacy. Cuman karena dia bisa membuat legacy, yang ibu jaga jangan terkontaminasi. Yeah. Dan tentu juga ibu berharap Pak Jokowi ini meninggalkan tahtanya di 2024 juga terhormat. Sehingga dia bisa juga, mungkin juga dia bisa aktif di PD Perjuangan atau dia kembali menjadi pengusaha dan mendidik anak Pak Jokowi, Mas Gibran, untuk mungkin kalau sudah wali kota apakah jadi gubernur Jateng atau DKI, Mas Bobi di Medan, menantu, apakah tetap wali kota atau gubernur Sumut, kan tentu melihat seperti itu. Dan dari segi umur juga kan Pak Jokowi udah mungkin 62, 63 nanti pada saat berakhirnya beliau jadi presiden. Jadi tenang gitu loh. Bisa lebih, tidak perlu jadi pembina partai mungkin juga, tapi bagaimana menjaga kedekatan dengan ibu. Saya dengar penyikapan yang berbeda dari Pak Jokowi, tanda petik penyikapan yang berbeda. Ya, saya harus menggunakan kata tanda petik, begitu biasanya istilah saya di sini. Kalau ada sesuatu yang khas dari situ. Saya dengar perbedaan itu sebenarnya dimulai ketika kemudian PDIP dengan sangat keras menyatakan sikap tidak mendukung penambahan masa jabatan presiden dan atau penundaan. Tentu saja jawabannya bisa macam-macam, Bang Trimet. Tapi saya mau lanjutkan begini. Seberapa percaya Anda bahwa Pak Jokowi menyiapkan orang lain untuk memimpin Republik ini, yang untuk sementara dipahami orang adalah Ganjar orangnya, karena sudah terlontar beberapa pernyataan, dengan memediasi situasi itu di partai di luar dari PDIP atas nama tadi kemarahan itu tadi, tanda petik itu tadi. Seberapa percaya Anda dengan rumor itu? Kalau saya masih percaya Pak Jokowi ini kader. Ya. Kalau ada pandangan yang saat ini kelihatannya berbeda dengan ibu, ya itu yang harus dipersatukan. Walaupun Pak Jokowi ini tidak ada jabatan di struktur partai, tapi apapun dia presiden hari ini. Tentu ada, tapi presiden kader. Dan ibu kan juga dulu sudah sempat bilang, petugas partai juga beliau. Okay. Ya sama seperti saya juga petugas partai yang ada di DPR kan. Nah beliau juga petugas partai yang ada di pemerintahan sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Karena di PD Perjuangan ini, Mas Akbar, tradisinya bisa aja seperti itu kelihatannya, tapi akan happy ending juga nanti ujungnya. Kalaupun misalnya kelihatan dalam pandangan kita bahwa Pak Jokowi ini cenderung kepada Pak Ganjar, tidak menutup kemungkinan ada rasionalisasi yang bisa dijelaskan kepada ibu bisa menerima. Atau sudah sama pikirannya. Kami kan tidak tahu juga apa yang di dalam pikiran itu ibu. Itu dia Bang, Anda menggiring saya untuk masuk pada pertanyaan yang sangat penting menyangkut dengan ini. Apa itu adalah, banyak orang yang berpikir bahwa perdebatan yang muncul di ruang publik hari ini, gugatan bahkan bahasa yang sangat keras, itu sebenarnya itu adalah drama. Di mana kemudian ujungnya nanti masuk pada skenario yang memang sudah disiapkan sejak awal. Benarkah seperti itu? Tidak benar. Tidak benar. Nah, itu yang ada sekarang itu fakta. Fakta ya. Kalau kita orang hukum, fakta hukumnya seperti itu. Tapi di PD Perjuangan tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Yeah. Dan semuanya bisa selesai secara happy ending. Bisa duduk bersama, itu bisa diselesaikan secara ending. Dan di PD Perjuangan ini tidak ada kader, sesama kader yang
dendam kesumat. Ya. Kalau kata orang Batak, pajupang di Tanorara. Ya. Jadi ketemu tadi yang bicara kubur. bahasa Jawa ke Beliti, sekarang pakai bahasa kembali bahasa Batak gitu loh. Nah, itu tidak ada yang seperti itu gitu loh. Ya, mudah-mudahan aja segera terselesaikan dan mudah-mudahan Ibu dengan Pak Jokowi segera ketemu. Karena kan ini jauh lebih menarik ini, walaupun 2014 Pak SBY selesai tidak bisa maju lagi ya. Tapi menurut saya, penelitian saya ini lebih keras nih dalam tanda petik. Ya. 2024 ini dibanding 2014 kemarin itu. Ya, makanya gini Mas. Saya kenal Mas Ganjar. Kita berteman sama-sama lah di parlemen. Saya pernah sama-sama lama, bahkan bertandem pada banyak undang-undang. Kenal saya. Dan ada sebuah peristiwa, saya harus buka pada Anda nih. Akhir 2020-an kalau nggak salah itu. Saya ke Semarang, tak telepon. Pak Gubernur, aku ada di Semarang. Wes ngobrol. Datang ke rumah jabatan Jawa Tengah itu, apa sih ada istilah Jawanya? Ya, ada istilah Jawanya. Saya waktu itu, karena waktu itu kan sudah mulai muncul nih. Waktu itu masih antara Pak Ganjar dengan Anies pertarungannya. Hari ini kan semakin maju nih. Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo dulu. Ya, saya tanya pada saat itu, Mas, sikapnya Teuku Umar seperti apa? Dia bilang, aku nggak tahu. Oke, ada satu pertanyaan, saya ingat supaya apa lebih menarik diskusi kita. Saya tanya begini, loh Mas, nek awakmu gak dikei tiket karo ibu, ngono loh kan, saya pakai bahasa Jawa. Orang Makassar yang Orang bahasa jadi Jawa. orang Jawa Tadi juga. kan udah macam-macam kan gitu ya. Itu Indonesia. Nah, awakmu ya apa? Berani nggak kamu berhadapan, katakanlah misalnya tiba-tiba you ditawar oleh partai lain. Aku masih ingat bahasanya Mas Ganjar loh. Loh, bro, ini rumah jabatan ini aku dikasih sama ibu loh. Nggak ada pikiran itu. Makanya itu sebenarnya saya bertanya dari proses ini ya. Saya tarik dari awal itu. Saya malah akhirnya tiba pada sebuah pertanyaan. Sebenarnya ini Anda semua ini marah kepada Ganjar atau marah kepada Pak Jokowi gitu loh. Ya, kita kalau dengan Pak Jokowi sampai sekarang tidak ada terlalu kekecewaan yang berlebihan ya. Okay. Bahwa Pak Jokowi bermain seperti itu, dia mencoba bermain cantik aja gitu loh. Dan kedua, ya kita juga memahami bahwa Pak Jokowi ini bukan orang politik tulen. Berbeda dengan saya, dengan Pak Ganjar. Beliau juga kan dari pengusaha terjun di dunia politik. Dan itu juga ya belum terlalu lama lah. Dan dia juga tidak pernah di kepengurusan partai ya. Tapi bagi saya sendiri, di PD Perjuangan itu, kita juga harus menyampaikan apa yang menjadi kata hati kita. Ya, kata hati kita. Apa yang disampaikan oleh Mas Akbar tadi, ya mudah-mudahan seperti itu. Nah itulah yang saya bilang, kalau merasa bisa seperti itu, seperti saya bilang di awal tadi, saya kan sama dengan beliau. Saya bisa 20 tahun jadi anggota DPR kan kena Teuku Umar. Kena Ibu, Pak Taufik, kemudian Mbak Puan. Nah Pak Ganjar kan juga seperti itu. Ya komunikasi gitu loh. Makanya saya bilang ke Melinti. Dan jarak Semarang Jakarta kan tidak jauh. Beliau juga komunikasi dengan ibu kan bagus. Saya nggak tahu kapan terakhir Pak Ganjar ketemu ibu. Ya. Dan dari beberapa Zoom meeting, ibu 2 lah ya, tidak menyebut namanya. Biasanya kan ibu kalau jadi perhatian dia, misalnya ada dulu Bupati Banyuwangi suka disebut-sebut, Mbak Risma suka disebut-sebut gitu loh. Kalau ada 2 tahun ini Zoom meeting seperti itu. Nah. Kemudian kenapa nggak ketemu Mbak Puan? Ya lebih rendah hati sedikit lah. Dan ketemu Pak Bambang Pacul. Apapun Pak Bambang Pacul itu kan ketua DPD. Bosnya partai di Jawa Tengah itu kan Pak Bambang Pacul. Bosnya pemerintahan, bosnya rakyat itu kan Pak Ganjar. Jadi ya komunikasi. Seharusnya nggak ada gitu. masalah ya? Harus, kalaupun katanya susah nggak mau ketemu, ya datangin rumahnya. Ya Pak Bambang Pacul kan tinggal di Jakarta.
Jam 7 pagi dia di rumah dinas. Seperti Pak Jokowi itu memindahkan pasar dulu. Ya nggak ketemu satu hari, datangin lagi. Kan Pak Jumat itu Pak Bambang Pacul udah ke Semarang. Ya sowan dengan Mbak Puan sowan. Nah kalau itu terjadi tidak seperti ini, ya bisa tanya Mbak Puan mau maju, Mbak Puan apa saya, atau Mbak Puan kita sama-sama berkompetisi. Nanti tergantung ibu menentukan. Kan bisa. Ya. Politik itu kan komunikasi. Iya, dan penunjukan nama itu memang Iya. dibunyikan di anggaran dasar ya ternyata ya. Iya. Bahwa itu harus ditentukan oleh ibu gitu. Hak prerogatif ibu. Sama seperti berwibawanya kami jadi pengurus partai kan itu cuma 27 orang. Dan itu yang memilih ibu. Nggak ada formatur ibu, formatur tunggal. Karena itulah kita bangga jadi pengurus DPP PDI Perjuangan. Mas, terakhir. Saya ingin bermain pada area di mana biasanya saya dan Negara Institut tempat saya ini memainkan isunya. Begini, kami mendiskusikan soal ini. Bahwa sebenarnya kartu utama perpolitikan kita memang dipegang oleh PDIP. Yang saya maksud begini, PDIP sebagai pemenang pemilu dan survei sampai sekarang untuk hasil 2024 itu akan memenangkan lagi. Ada ide mengatakan begini dan seharusnya seperti itu. Bahwa PDIP mau tidak mau harus mengajukan kadernya sendiri untuk capres, bukan cawapres. Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau capres tapi kemudian kalah? Saya menjawabnya mengatakan begini, pertama PDIP pernah berada di pinggir dan berhasil melewati itu. Yang kedua, bagi mereka tidak penting, ini pikiran saya. Kalah atau menang bukan lagi soal utama. Tetapi mereka sudah menjadi sebuah partai yang sangat kuat yang mampu mengkondisikan diri dalam ruang perpolitikan. Lagian juga kan di parlemen mereka besar. Katakanlah misalnya mereka mengusung sendiri karena 20% sesuai dengan aturan. 20% di parlemen bukan angka yang bisa disepelekan. Kembali pada poin ini, kenapa kemudian PDIP masa bodoh dengan itu? Ajukan Mbak Puan sebagai calon presiden, bukan sebagai wapres. Hari ini kan sejak dari Formula E ini kan berkembang isu apa itu Anies Puan gitu kan. Tapi Puan Anies juga. Ya makanya dengan pendekatan itu tadi kenapa tidak dilakukan seperti itu? Atau mungkin sudah dipikirkan ya? Ya tentu yang terakhir nanti ibu yang menentukan. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Akbar Faisal saya setuju. Partai pemenang pemilu harus ambil nomor 1. Ya, soal kalah. Kita seperti saya sampaikan tadi. Kita 10 tahun saya bersama-sama PDI Perjuangan nih. Dari mulai musuh Soeharto, berkuasa, oposisi, berkuasa lagi ini sekarang ini. Dan saya menikmati betul 10 tahun jadi oposisi. Apalagi kedua, kami tidak termasuk orang yang meyakini seperti apa yang dikondisikan oleh pengamat ya. Lembaga-lembaga survei, kalau mengusung sendiri katakanlah kami mengusung Mbak Puan jadi presiden, kemudian Mbak Puan kalah, PDIP anjlok, enggak. Kami masih meyakini walaupun kalah pilpres tapi menang pileg. Kami tetap dalam tekad kami yang bulat, kami mau hat-trick, menang 3 kali pemilu. Jadi Puan Anies atau Anies Puan? Ya apapun nanti. Kan pertanyaan Mas Akbar Faisal, tetap kekeh nomor 1, iya kita tetap kekeh nomor 1. Siapapun yang kita usulkan itu harus nomor 1. Ya percuma kita pemenang pemilu kalau mengusulkan itu nomor 2. Itu yang menurut saya standing, tapi ini menurut saya pribadi ya. Ini standingnya harus seperti itu. Dan saya ikutin dalam pilkada PDIP biasa tuh kalah. Kalah ibu selalu bilang ya kerja lagi 5 tahun rebut lagi. Dan itu sudah semacam energi atau semacam obat bagi kami itu. Jadi nggak boleh mutung, nggak boleh kecewa, bangkit lagi 5 tahun lagi rebut. Buktinya kami bisa. 10 tahun kami oposisi, kami bisa kembali. Siapa yang menyangka orang dari Solo yang kami usung jadi presiden bisa jadi presiden? Mungkin Pak SBY juga nggak menyangka pengganti dia Pak Jokowi. Ya, saya juga termasuk yang kalau kita melihat politik di Indonesia ini ya, kan dari Pak Harto, Habibie, kemudian Gus Dur, ke Ibu,
kemudian ke Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, itu nggak sama, ya. Polanya tidak sama. Bukan polanya, orangnya. Lah iya, artinya kan orang berbeda, tapi juga kan pendekatan ke situnya beda. Satu pendekatan, orangnya berbeda, cenderung paradok. Ya. Iya, iya. Pak SBY gayanya kemayu apa begini elegan ya, Pak Jokowi begini. Apa kita yakin bahwa pengganti Pak Jokowi juga sama gayanya dengan Pak Jokowi? Saya termasuk yang nggak yakin. Ya, ya. Segala kemungkinan Akbar. bisa terjadi. Bukan, kalau soal itu saya nggak termasuk yang nggak yakin. Saya punya keyakinan, tapi pribadi saya, yang pengganti Pak Jokowi ini berbanding terbalik. Misalnya perempuan? Bukan, ya orang pakai jam. Tidak main-main dengan kesederhanaan segala macam, tapi dia bisa kerja, gitu loh. Itu yang saya kalau keyakinan saya seperti itu, karena setiap periode ini kita lihat berbeda itu, makanya orang kan selalu berbicara yang cocok Pak Ganjar lah, karena mirip. Saya malah berpikir nggak yang mirip ini, yang jadi. Ya. Itu maksudnya ya. Iya. Okay. Itu kalau pikiran saya itu gitu loh, bukan yang mirip. Kita lihat aja dalam sejarahnya. Apakah sama misalnya berbeda antara Gus Dur dengan Ibu ya? Ibu ke SBY kan beda. Ya. Pak SBY ke Pak Jokowi beda. Nah Pak Jokowi ke penggantinya juga saya yakin beda. Nah itu yang harus masyarakat juga harus yakini. Kalau sama gayanya, stylenya ya, antara Pak Jokowi dengan penggantinya nanti, ini baru sesuatu yang baru di kita ini. Dan saya termasuk yang tidak yakin itu. Sebenarnya saya orang yang sangat berbahagia bagaimana melihat keriuhan tanda petik di internal Anda yang ternyata juga hari ini eret-eretannya makin jauh kemana-mana. Ada KIB, ada tiba-tiba muncul Anies Puan atau sebaliknya. Hari ini Bang Surya Paloh menerima semakin banyak elit di kantornya yang baru itu. Menurut saya sebenarnya beginilah seharusnya partai politik kita mempertontonkan kepada kita proses-proses yang terjadi. Banyak orang yang mengatakan nggak enak dong, jangan dong campuri urusan partai kita. Nggak bisa seperti itu. Partai politik itu bukan private property. Itu adalah milik masyarakat yang dimana kemudian harus pasang kaca supaya kita bisa melihat di dalamnya. Karena pada akhirnya nantinya mandat akan kita berikan kepada Anda pada berbagai sama juga seperti track record gitu, calon ini juga harus diungkapkan kan. Ya, nah satu-satunya barangkali yang banyak bertanya orang bahwa kemudian kenapa narasinya seperti ini. Tapi menurut saya itu proses kok. Pada akhirnya nantinya akan ketemu nantinya. Saya menikmati bagaimana KIB, Partai Golkar, P3 dan PAN memunculkan wajahnya dengan narasi yang akan diusung. Kemudian ada muncul sebuah organisasi yang notabene membawa wajah Jokowi di situ muncul dan kemudian banyak menimbulkan penafsiran. Bang Surya Paloh didatangi banyak orang, ya kan? Setidaknya sudah datang itu Gerindra, Demokrat, Golkar bahkan gitu ya. Menurut saya itu bagus sekali gitu ya. Itu membuat kita menjadi, masyarakat kita menjadi oh ya, ternyata ini akan dituju nantinya. PDIP yang begitu kekeh dengan dirinya dan harus diakui itu ada kehormatan di dalamnya. Paling barangkali orang akan bertanya kenapa PDIP tidak mencoba sedikit mengharmonisasikan geraknya dengan apa yang terjadi di luar. Saya yakin ada pertimbangannya juga. Tapi intinya begini, Bang. Saya menikmati ini sebenarnya. Saya menikmati ini sebagai sebuah tontonan bahwa ini ada pendidikan politik di dalamnya. Ada beberapa bagian yang menurut saya tidak perlu kita pertimbangkan, kita cukup abaikan saja. Tapi intinya adalah ini adalah tontonan yang bagus bagi kita. Pada akhirnya nanti muncul satu, bahwa ini loh menunya kepada wahai Indonesia. Dan kita bisa menikmatinya bersama sebab kita terlibat di dalamnya. Setidaknya dalam hal narasi-narasi. Bang Trimet, terima kasih ya. Terima kasih. Telah datang bersama dengan kita di sini untuk menjelaskan banyak hal. Pemirsa, Pak Trimet memang bukan pengurus PDIP, tapi pernah menjadi 9 tahun pengurus di masa yang lalu. Biasanya kalau narasumber itu orang pengen mendapatkan sumber sebenarnya. Tapi saya paham bahwa meskipun beliau bukan
tim atau 8 orang yang selalu menemani Ibu Mega rapat. Tapi beliau pernah menjadi elit partai. Dan hari ini kalau saya nggak salah, benar nggak sih Bang? Anda diangkat oleh teman-teman sebagai ketua Dewan Kolonel. Ada sebuah kelompok mereka di DPR bernama Dewan Kolonel. Saya tanya dari tadi tapi nggak mau dijawab. Apa itu? Tetapi itu adalah bagian dari elit atau setidaknya layer kedua dari informasi yang berasal dari PDIP. Kita bisa berbeda memahami bagaimana PDIP bersikap hari ini. Tapi Dan kita mendukung Mbak Puan. Monggo silakan. Saya tidak boleh bersikap seperti itu di sini karena ini adalah cara saya. Tapi sekali lagi Bang, ini kami menikmatinya. Pada akhirnya nantinya kita akan mendapatkan sebuah menu yang terbaik bagi kita semuanya. Dan PDIP mau tidak mau harus kita dengarkan. Tentu untuk saja sebagai Indonesia. Iya, partai besar. Saya harus mengakui itu. Pada banyak bagian saya begitu kagum dengan pencapaian Anda. Sekali lagi terima kasih ya Bang. Terima kasih. Ya. Pemirsa sampai di sini diskusi kita. Bye.